Selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, kebijakan food estate. Ini adalah sebuah proyek raksasa untuk ketahanan pangan nasional kita. Tapi, ada satu pertanyaan besar. Apakah cara pelaksananya sudah sejalan dengan jiwa ekonomi bangsa kita, yaitu ekonomi Pancasila? Nah, inilah yang akan kita bedah bersama-sama. Penting untuk dicatat, analisis kita kali ini bukan sekedar opini. Pembahasan ini kita angkat langsung dari sebuah makalah akademis, sebuah kajian untuk ujian tengah semester dari Universitas Trilogi. Jadi, ini memberi kita landasan yang kuat untuk memahami isu yang cukup kompleks ini. Baik, ini adalah agenda atau peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasi filosofisnya, lalu kita masuk ke program food estate itu sendiri, melakukan analisis kritis, sampai akhirnya kita tiba di kesimpulan dan rekomendasi. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Sebelum kita menilai kebijakan food estate, kita perlu menyamakan frekuensi dulu. Apa sih sebetulnya landasan berpikir sistem ekonomi di Indonesia? Karena semuanya benar-benar berakar dari sini. Jadi, dasarnya itu begini. Kita sebagai manusia punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, ya kita adalah makhluk individu. Kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal untuk bisa bertahan hidup. Tapi di sisi lain, kita juga adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita butuh kerjasama. Kita butuh yang namanya gotong royong. Nah, kunci dari ekonomi kita itu ada pada keseimbangan antara kedua hal ini. Dan dari keseimbangan itulah lahir sebuah sistem yang khas Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini bukan tentang persaingan bebas, di mana yang kuat yang menang. Bukan. Fokus utamanya adalah pada kekeluargaan dan gotong royong. Artinya apa? Artinya, kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama itu selalu jadi prioritas utama. Inilah kacamata yang akan kita gunakan untuk melihat kebijakan food estate. Oke, fondasinya sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke inti persoalannya, program food estate. Ini adalah salah satu program strategis nasional yang paling ambisius yang kita punya saat ini. Kalau kita lihat tujuannya di atas kertas, wah ini kelihatannya mulia sekali. Meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, menjaga harga tetap stabil, membuka lapangan pekerjaan, sampai mendorong pemerataan pembangunan. Cita-citanya adalah kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan. Tentu, siapa yang tidak setuju dengan tujuan seperti ini kan? Tujuannya terdengar sangat bagus, tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu sudah sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila yang tadi kita bahas? Nah, disinilah kita akan mulai melakukan analisis yang lebih mendalam. Ya, secara niat atau tujuan tentu saja sejalan. Upaya untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah wujud nyata dari keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Akan tetapi, tantangan terbesarnya itu bukan pada niat, melainkan pada implementasi atau pelaksanaannya di lapangan. Dan tabel ini menunjukkannya dengan sangat jelas, ada sebuah jurang antara idealita dengan realita. Prinsip kesejahteraan bersama menjadi pertanyaan ketika di lapangan yang mendominasi justru perusahaan-perusahaan besar, dan keuntungannya tidak merata. Semangat kekeluargaan dan gotong royong juga terasa hilang ketika keterlibatan petani kecil dan masyarakat lokal itu sangat terbatas. Mereka seringkali hanya menjadi tenaga kerja, bukan subjek utama dalam perekonomian. Nah, pertanyaannya, kenapa jurang ini bisa terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus menggunakan kacamata yang lain, yaitu kacamata ekonomi politik. Mari kita lihat siapa saja sebetulnya yang terlibat di sini dan apa kepentingan dari masing-masing pihak. Di panggung food estate ini, setidaknya ada 4 pemain utama. Ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, lalu ada investor dan perusahaan besar yang tentu saja tujuannya adalah mencari keuntungan. Dan di sisi lain, ada masyarakat adat yang merupakan pemilik lahan tradisional, serta para petani kecil yang seringkali berada di posisi paling rentan dalam permainan kekuatan ini. Dan inilah peta distribusi untung dan ruginya. Sangat jelas siapa yang mendapat manfaat paling besar dan siapa yang menanggung resiko paling berat. Pemerintah dan investor berada di kolom yang diuntungkan. Sementara itu, masyarakat adat, petani kecil, dan bahkan lingkungan kita berada di kolom yang berpotensi dirugikan. Ini adalah sebuah ketidakseimbangan yang sangat nyata. Sebenarnya, kritik terhadap model pembangunan yang seperti ini bukanlah hal yang baru. Coba kita tengok kembali gagasan dari para pemikir dan pendiri bangsa kita. Suara mereka ternyata masih sangat relevan hingga hari ini. Bung Hatta, yang kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sejak dulu sudah mengingatkan kita. Beliau bilang, tulang punggung ekonomi Indonesia itu seharusnya koperasi, bukan korporasi raksasa. Kenapa? Karena koperasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Ini adalah sebuah kritik mendasar terhadap model food estate yang sangat bergantung pada perusahaan besar. Gagasan itu kemudian diperkuat lagi oleh Profesor Mubiarto, seorang pakar ekonomi Pancasila. Beliau menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak ada artinya kalau tidak diiringi dengan pemerataan. Jadi, suksesnya food estate itu jangan hanya diukur dari berapa ton gabah yang dihasilkan, tapi tanyakan, apakah para petani di sana hidupnya menjadi lebih sejahtera? Nah, itulah pertanyaan kuncinya. Baik, setelah kita membedah semua lapisannya, mulai dari filosofi hingga analisis di lapangan, kita sampai di bagian akhir. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dan yang lebih penting, apa langkah perbaikan yang bisa dilakukan? Kesimpulannya bisa kita rangkum dalam 3 poin penting. Pertama, kita tidak bisa pungkiri, potensi program ini memang sangat besar untuk ketahanan pangan kita. Kedua, sayangnya dalam pelaksanaannya seringkali melenceng dari rel ekonomi Pancasila. Dan yang ketiga, jika kita ingin program ini kembali ke rel yang benar, maka fokusnya harus digeser dari sekedar target produksi skala besar menjadi keadilan sosial dan penguatan semangat kekeluargaan. Berdasarkan kesimpulan tadi, ada 3 rekomendasi konkret yang bisa diajukan. 1. Libatkan masyarakat lokal secara aktif. Jadikan mereka sebagai subjek, sebagai pelaku utama, bukan lagi hanya sebagai objek atau penonton. 2. Perkuat koperasi petani. Beri mereka panggung utama, sesuai dengan cita-cita Bung Hatta. Dan yang ketiga, ini tidak bisa ditawar, jaga keberlanjutan lingkungan. Proyek ini harus bisa bertahan dalam jangka panjang, tanpa merusak alam. Pembahasan kita pada hari ini akan saya tutup dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bisakah sebuah proyek skala besar yang bersifat terpusat atau top-down dan digerakkan oleh modal triliunan benar-benar mampu mewujudkan semangat kekeluargaan yang justru tumbuh dari bawah, dari akar rumput? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan ketahanan pangan dan keadilan sosial di Indonesia. Terima kasih.